Baik, terima kasih Syamsul Marif, kabarkan langsung dari sana. Kita akan bergeser pemirsa ke wilayah Surabaya dan Faraman Hila. Faraman Hila, silakan dengan laporan Anda. Ya, Nadila dan juga pemirsa, penyembelihan hewan kurban di Masjid Arif Nurul Huda di lingkungan Mapolda Jawa Timur ini masih terus berlangsung sejak pukul 7:30 pagi tadi telah dimulai. Karena memang jumlah sapi yang disembelih di hari ini cukup banyak pemirsa, ada lebih dari 15 ekor sapi dan ini sepertinya masih terus bertambah dan ini dipastikan diusahakan oleh teman-teman panitia untuk bisa disembelih keseluruhannya hari ini. Artinya hari ini sampai dengan siang ini, Nadila dan juga pemirsa, ini sudah ada kurang lebih 11 hingga 12 sapi yang telah disembelih. Dan menariknya di sini ini ada 3 area yang berbeda. Yang satu adalah area khusus untuk sapi sebelum disembelih, kemudian ada satu area yang terpisah lainnya khusus untuk penyembelihan sapi, dan satu lagi area khusus untuk pemotongan pencacahan sapi atau daging sapi yang berlokasi di bawah Masjid Arif Nurul Huda, sehingga sapi-sapi yang belum disembelih ini tidak bisa atau tidak perlu melihat kawannya yang tengah disembelih, begitu Nadila dan juga pemirsa. Dan kalau melihat dari situasi yang terjadi saat ini, ada banyak sekali warga yang sudah mulai berkumpul, masyarakat sekitar yang telah mendapatkan kupon dari pihak kepolisian. Hari ini rencananya akan ada 800 kupon yang dibagikan. Pemirsa, ini terdiri dari anggota polisi, PNS, PHL, cleaning service, petugas parkir, mitra Polri di lingkup Mapolda Jawa Timur maupun masyarakat yang ada di sekitar. Sejak bagda duhur tadi ini masyarakat sudah mulai berdatangan untuk mengambil atau menukarkan kupon untuk bisa mendapatkan 1 kantong daging sapi yang berukuran 1,5 hingga 2 kilogram. Dan berdasarkan laporan dari petugas kesehatan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Timur, ini ditemukan ada sebanyak 6 temuan cacing hati di 6 ekor sapi, namun yang diafkir atau yang dipisahkan begitu ya, dan harus dipisahkan ini ada sebanyak 1 ekor sapi. Sementara sisanya ini masih layak atau masih bisa dikonsumsi setelah dilakukan pengecekan oleh petugas kesehatan. Ini panitia juga sampai saat ini, Nadila juga pemirsa, masih terus berjibaku memotong sapi-sapi yang sudah disembelih, karena ini sapi-sapi yang ada di sini ukurannya cukup besar, cukup jumbo. Ini bahkan ada yang mencapai lebih dari 950 kg, sehingga ini memang butuh effort yang lebih. Meskipun memang untuk pencacah atau alat pemotong daging ini juga telah disediakan cukup banyak, mulai dari beragam jenis pisau dan memang mesin tersendiri khusus untuk pemotongan daging. Nantinya daging kurban yang telah dibagikan dan masih sisa ini akan dibagikan kepada masyarakat di luar area Polda Jawa Timur. Demikian informasi dari wilayah Surabaya. Saya kembalikan ke Nadila di studio. Baik, Faraman Hila, terima kasih laporan Anda langsung dari Surabaya. Tadi juga ada Syamsul Marif dari Makassar. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, kami kembali ajak Anda untuk berdialog dengan Ustadz Abi. Ustadz, kami ingin pesan dari Ustadz. Baik. Ini apa keutamaan-keutamaan ataupun pelaksanaan-pelaksanaan yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia ataupun masyarakat Muslim terkait dengan makna berkurban di Idul Adha ini, mengingat kondisi global, kondisi Indonesia ini begitu sulit. Ini gimana nih? Masya Allah, tabarakallah. Makna berkurban ini artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Arti bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu bukan hanya dengan bentuk kurban dengan hewan kalau memang kita tidak mampu. Hakikatnya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang mampu kita bisa lakukan. Maka apabila tahun ini kita belum bisa berkurban, perbanyaklah kepada kita semua umat Islam untuk bertakbir, bertahlil, bertasbih, memuji Allah, karena itu pun bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sehingganya ketika hari ini kita beruntung, lalu kita bisa berkurban. Apa sih hakikat kurban? Bukan cuma hanya mengalirkan darah, tapi itu akan menjadi saksi di mana kelak besok semua yang kita lakukan, pengorbanan ini akan dinilai oleh Allah. Apakah kita layak menjadi
umat yang betul-betul menghamba kepada Allah, ataukah itu semua hanya bagian pencitraan dalam kehidupan kita. Sehingga yang terpenting murnikan niat agar semua yang kita lakukan mendatangkan kebaikan bukan cuma dunia tapi akhirat. Juga di akhirat.